seperti yang pernah saya katakan, Indonesia ini pemerintahnya ini menggunakan politik setan, Pak. Apa itu politik setan? Politik setan itu agar negara kuat, rakyatnya itu harus lemah, harus bodoh, baru bisa kuat ya. Pemerintahnya kuat, bukan negaranya yang kuat, Pak. Pemerintahnya yang kuat. Itu. Jadi politik setan konsepnya begitu. Agar pemerintah kuat, rakyatnya harus lemah, harus bodoh, harus bisa dikibulin. Begitu. Nah, ini yang miris. Padahal itu harusnya kewajiban dari pemerintah bukan cuma mengentaskan kemiskinan, tetapi mencerdaskan kehidupan rakyat. Salah satu bentuk mencerdaskan kehidupan rakyat itu ya tadi sekolah yang setinggi-tingginya. Pemerintah Pak Jokowi hanya sibuk ngurusin jalan tol, kereta cepat, infrastruktur, tapi tidak memikirkan sumber daya manusia, tidak memikirkan tentang mencerdaskan kehidupan rakyat. Harusnya coba itu dibenahi, di mana benang kusutnya itu, sampai anak-anak Indonesia ini ada banyak yang putus sekolah, ada banyak orang-orang yang berpendidikan rendah. Kalau saya sudah tahu itu, Pak, di mana benang merahnya itu tadi akibat daripada anak-anak Indonesia ini banyak yang terlahir dari keluarga-keluarga yang broken home, Pak. Itu sebetulnya. Siapa yang berikut ini, Pak? Teddy ya, tadi ya, Pak Teddy. Pak Frans tadi juga kan? Pokoknya Pak, pesan saya Pak, siapapun figurnya, calonnya, jangan yang dari PDI, itu aja Pak. Oh, iya Pak, iya Pak. Nanti kita lihat. Iya, itu kembali kepada masing-masing orang ya. Tapi kalau saya sih udah punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail dan lebih jelimet. Bagi saya sih simpel Pak. Siapa yang berani menjanjikan mencabut SKB 3 Menteri tentang pendirian rumah ibadah, saya akan milih gitu. Tapi kalau nggak berani menjanjikan, saya nggak akan milih. Kalau saya Pak, ya anak saya sekalipun Pak, yang jadi calon presiden Pak, kalau dia dari PDI nggak saya coblos Pak, meskipun itu anak saya Pak. Iya Pak, iya Pak. Ya silakan Pak, nggak masalah itu Pak ini. Oke, ini sebelum kita ke Pak Edi, ya, ini kelihatannya Pak Robert mau bicara 2 menit. Silakan Pak Robert. Sebelum nanti habis ini dilanjutkan ke Pak Teddy ya. Silakan Pak Robert. Bisa dibuka sendiri. Ya, terima kasih Pak Rajauti. Ya, halo, kedengaran Pak Rajauti? Jelas Pak, jelas. Suaranya jelas. Ya, memang kita harus mengapresiasi ya, seperti Pak Karni Ilyas yang objektif melihat keadaan Indonesia. Jadi kita tidak memihak pada siapapun, suku anak sendiri kalau itu tidak sesuai dengan Pancasila, itu kita tolak, Pak. Jadi ya itu yang saya kemukakan tadi. Kalau mau kampanye dengan Prabowo cuma karena ibunya asal dari Manado, ya itu bukan sesuatu pemahaman yang mensejahterakan rakyat kan. Track recordnya tuh nggak bener lah. Jadi kita tolak. Demikian apalagi Ganjar. Masa si wangsitnya Soekarno cuma mendengarkan dari Megawati, sedangkan Megawati sendiri ini dia bukan seorang negarawan, dia kan ya dimunculkan cuma karena kebetulan saja bapaknya itu sebagai presiden. Nah Indonesia ini memang kita harus pahami bahwa pelupa
dan juga gampang mengidolakan seseorang tanpa pekah melihat bahwa apa yang mereka lakukan. Jadi saya kembalikan kepada NKRI tadi. Ini adalah sebenarnya itu penggiringan opini, memframing supaya kita jangan lepas daripada negara. Itu kita setuju secara jelas, bagus sekali. Tetapi kita juga sebagai masyarakat atau anak bangsa, rakyat menanyakan, kalau kita terpaut di dalam suatu ikatan, apa yang kita dapatkan? Kan ini ada unsur daripada demand dan supply. Kalau kita melihat bahwa ya kita selalu mensuplai saja, pikiran kita pun tidak dihargai, bahkan kita diintimidasi, kita dijajah oleh para penyelenggara negara dan penguasa cuma karena perbedaan agama. Untuk apa kita terkait di dalam suatu persatuan ini? Jadi bukan kita ingin untuk memisahkan, tetapi kalau tidak ada jaminan, ya kita mempunyai hak. Dan di sini mungkin yang perlu pencerahan terhadap masyarakat kita yang masih di bawah rata-rata. Ya kita kan sudah banyak mendengar, baik daripada mereka yang tahu persis bagaimana pendidikan orang-orang Indonesia. Ya maaf katalah di bawah rata-rata. Kecuali mereka mungkin pernah keluar negeri, ya seharusnya berpikirnya itu sudah lebih luas. Tapi kenyataan juga setelah mereka balik ke Indonesia, itu berubah karena apa? Berkompromi sama dengan Ganjar, berkompromi. Apalagi kalau Anies dan juga Prabowo. Nah kalau orang mempunyai prinsip, seharusnya juga ini kan bagian oposisi pemerintah, Prabowo jangan menerima dong. Tapi kita sudah melihat di Indonesia. Jadi semua itu permainan kong kali kong. Jadi dia tawaran, apapun alasannya. Kalau seorang pemimpin yang prinsip tidak, saya sebagai oposisi daripada pemerintahan yang ada, saya tentukan nih. Tapi ini dari hasil-hasil seperti ini kita memang melihat bahwa Indonesia tujuan untuk menjadi politikus itu adalah pembentukan dinasti dan oligarki. Nggak ada yang lebih daripada itu, uang dan kekuasaan. Dikala ada uang, yang uang ini kan dirampok daripada hasil-hasil daripada rakyat, pembayaran pajak, juga hasil-hasil daripada alam yang dikontribut oleh pemerintahan lokal ke pusat. Semuanya ini diambil. Dan kemana itu larinya? Ya kebanyakan itu disubsidi kepada area-area yang mereka inginkan secara khusus bagi mereka yang memakai identitas agama. Jadi agamanya yang disokong demikian rupa, termasuk pendirian masjid 1 triliun. Ini kan gila keadaannya. Dan juga mereka yang mendapat fasilitas-fasilitas gampang. Di Indonesia siapa? Ya harus menggandeng identitas agama, MUI. Yang mereka dapatkan, sampai panci pun harus dihalalkan supaya ada income masuk. Sampai mereka yang memakai bumbu babi harus dipangkas, nggak boleh. Jadi di sini ketidakadilan yang harus dilawan. Oleh sebab itu, ya mari kita cerdaslah bangsa Indonesia. Jadi kita ingin untuk membangun Indonesia dengan kecerdasan yang ada dan berdasarkan konstitusi ada. Jadi tolak kalau ada pemikiran untuk menangkap Pak Pol. Yang seharusnya ditangkaplah Somad dan Rizik, kembalikan di penjara. Pak Pol yang selalu dikemukakan. Jadi kita di sini melawan peraturan-peraturan yang diselewengkan, mengintimidasi orang-orang yang dianggap bisa diintimidasi. Kita nggak begitu. Dan jangan merasa bahwa kita selama ini di framing 78 tahun. Kalau Batak merdeka, kalau Ambon merdeka. Saya kembalikan tadi. Lee Kuan Yew yang dulu dia tidak ada kekuasaan apapun. Dia melihat bahwa ya tidak bisa lah kalau Singapura dengan sekecil itu tidak ada hasil alamnya, tidak ada sumber daya manusianya, sangat-sangat terbatas. Antaranya cuma 7.000 pada waktu dia mobilisasi. Mau lawan negara mana? Tapi kecerdasannya untuk melihat negara lain masih memberikan sokongannya, khususnya Israel. Jadi kalau misalnya Batak merdeka, Ambon merdeka, Minahasa merdeka, ya tentu kan kita tidak bisa berdiri sendiri. Nomor satu yang digandeng itu ya Israel, karena kita memang merasa juga menyatakan diberkati mereka yang memberkati Israel. Dan dari mereka banyak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ini sudah terbukti kok, Amerika sendiri membutuhkan Israel. Jadi jangan pikir negara besar seperti Amerika membutuhkan Israel, teknologi canggih mereka.
Jadi di sini saja Pak tambahan saya bahwa jangan kita dibodohi dengan politik-politik oligarki dan dinasti ini. Seperti ya Megawati yang mau diturunkan anaknya. Sebodoh apapun. Arogansinya bukan main itu Puan ini. Kalau kita bangga-banggain kalau ada Puan dan Megawati. Nggak ada lah. Mereka tidak punya gagasan apa-apa kok. Demikian juga SBY dengan anaknya. Jadi kita tolak mereka. Inilah masukan saya Pak. Terima kasih Pak Rajauti. Terima kasih Pak. Ini Pak Karni mau menambahkan sedikit lagi ya Pak. Ya. Kita sudah harus tutup jam 12 ya. Betul Pak. Saya tertarik tadi dengan opini dari statement dari Pak Robert tentang masyarakat Indonesia ini masih banyak yang berpendidikan rendah. Ini sempat menyentak pikiran saya. Sebetulnya di Indonesia ini sudah ada namanya wajib belajar, Pak. Wajib belajar 9 tahun, lalu ditambah lagi jadi dirubah lagi jadi wajib belajar 12 tahun. Tapi faktanya apa? Meskipun sekolah sudah gratis, meskipun orang miskin dapat BLT, tapi faktanya anak-anak Indonesia masih banyak yang tidak mau sekolah. Dan pemerintah ini diam saja. Harusnya namanya wajib, kan wajib katanya kan, wajib belajar. Wajib. Kalau namanya wajib, artinya harus dipaksa. Gitu. Tapi Pak, apakah pemerintah Indonesia itu mau melihat apa yang terjadi di masyarakat? Ada banyak orang-orang yang tidak mau sekolah dengan alasan kemiskinan. Padahal sekolah udah gratis. Berobat juga gratis. Apalagi bapak ibunya dapat BLT. Bahkan yang anak-anak pelajar itu dapat tunjangan uang bulanan melalui kartu Indonesia Pintar. Tapi ada banyak yang nggak mau sekolah dan pemerintah ini diam saja. Katanya wajib. Nah itu karena nampaknya itu ini seperti yang pernah saya katakan, Indonesia ini pemerintahnya ini menggunakan politik setan, Pak. Apa itu politik setan? Politik setan itu agar negara kuat, rakyatnya itu harus lemah, harus bodoh, baru bisa kuat ya. Pemerintahnya kuat, bukan negaranya yang kuat, Pak. Pemerintahnya yang kuat. Itu. Jadi politik setan konsepnya begitu. Agar pemerintah kuat, rakyatnya harus lemah, harus bodoh, harus bisa dikibulin. Begitu. Nah, ini yang miris. Padahal itu harusnya kewajiban dari pemerintah bukan cuma mengentaskan kemiskinan, tetapi mencerdaskan kehidupan rakyat. Salah satu bentuk mencerdaskan kehidupan rakyat itu ya tadi sekolah yang setinggi-tingginya. Pemerintah Pak Jokowi hanya sibuk ngurusin jalan tol, kereta cepat, infrastruktur, tapi tidak memikirkan sumber daya manusia, tidak memikirkan tentang mencerdaskan kehidupan rakyat. Harusnya coba itu dibenahi di mana
benang kusutnya itu. Sampai anak-anak Indonesia ini ada banyak yang putus sekolah, ada banyak orang-orang yang berpendidikan rendah. Kalau saya sudah tahu itu Pak, di mana benang merahnya itu. Itu tadi akibat daripada anak-anak Indonesia ini banyak yang terlahir dari keluarga-keluarga yang broken home, Pak. Itu sebetulnya. Karena faktanya memang demikian. Masyarakat Indonesia ini, khususnya umat Islam, itu rata-rata itu menikah tidak cukup satu kali dalam hidupnya. Rata-rata kalau orang Islam ini pernikahan pertama itu cerai. Ada yang menikah satu kali seperti orang Kristen, ada, tapi sedikit. Kebanyakan itu menikah lebih dari satu kali. Dan umumnya pernikahan pertama itu cerai itu, seperti Abdul Somad itu. Pernikahan pertamanya cerai. Dan itu umum, tidak aneh kalau dia orang Islam gitu. Nah, oke Pak Karni, karena ini terlalu malam ya Pak ya, kita iya betul Pak. lanjut nanti ini. Sekarang Pak yang terakhir lagi, Pak. Ini ya lagi Pak. Pak Teddy. Soalnya Sedikit kita lagi, besok Pak. ada acara 2 pagi Pak biasanya Pak. Jadi jam 12 kita harus tutup ya. Silakan Pak Teddy. Saya 1 menit lagi Pak. Jadi begini, jadi intinya pemerintah itu harus peduli melihat itu apa yang terjadi di masyarakat itu. Jadi harus ada peran aktif baik dari sektor sosial untuk mengantisipasi hal-hal ini gitu. Undang-undang pernikahan itu ada batasan usia, tapi faktanya pelanggaran orang yang belum cukup umur aja yang kawin ada banyak, yang masih labil dalam berpikir bisa menikah. Itu membuat jadi inilah orang-orang, anak-anak yang broken home seperti itu, melahirkan generasi-generasi yang broken home. Itu Pak, saya akhiri, terima kasih. Terima kasih Pak Karni. Waduh, menarik sekali opininya. Ini kita terakhir untuk malam ini Pak Teddy. Habis itu nanti Kuang tolong tutup dalam doa ya Pak Kuang. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.